Pakai mana nih biar nampaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Taib, ayyuhal ikhwah sekalian, kaifa halukum jami'an? Ya, semoga di pagi hari yang berbahagia ini antum masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga masih mengikuti ya kegiatan belajar daring ini ya, terutama untuk mapel yang Ustaz ajarkan sekarang, yakni mapel Al-Khad ya. Namun sebelumnya kita bersyukur pada Allah atas nikmat terbesar yang Allah karuniakan kepada kita, yaitu nikmat iman dan Islam ya, sehingga menjadi penentu kelak kita di akhirat apakah menjadi penghuni surga atau menjadi penghuni neraka. Salawat beriring salam tak lupa kita haturkan pada Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan dan menyampaikan risalah Islam kepada kita dan mengeluarkan kita dari gelapnya masa jahiliyah menuju cahaya Islam yang terang benderang. Taib, pada pertemuan di hari ini ya, Ustaz akan melanjutkan ya pembelajaran kita mengenai tata cara atau kaidah cara menulis huruf-huruf hijaiyah dengan khad riq'ah ya. Kemarin kita sudah selesai untuk khad naskhi dan sudah memasuki huruf alif, ba, ta dan sa untuk khad riq'ah. Jadi hari ini kita akan mempelajari huruf selanjutnya, yaitu 4 huruf dal, zal, ro dan zai ya. Maka perhatikan baik-baik agar antum bisa menuliskan kaidahnya dengan benar ya. Baik, untuk huruf dal dan zal dalam khad riq'ah ini sebenarnya mudah ya. Mirip bentuknya seperti huruf ba ketika bersambung di awal kata, mirip ya. Nah, contohnya kalau misalnya antum bikin huruf ba di awal kata itu begini ya, ini, maka huruf dal juga mirip-mirip seperti ini ya, mirip seperti ini. Jadi dal itu bentuknya juga begini. Nah, ini dia ya, ini dal ataupun huruf zal sama nih ya, mirip seperti itu. Nah, huruf dal ini hanya dia bisa bersambung pula dengan huruf yang sebelumnya. Jadi enggak ada dal di awal, di tengah dan di akhir. Dia cukup hanya ketika huruf dal itu bersambung dengan huruf sebelumnya. Nah, bagaimana cara menulisnya? Maka perhatikan. Oh iya, sebelumnya kalau ini ada garis bantu begini, maka dal itu ditulis di atas garis gini. Dal ataupun zal. Ya. Oke. Nah, sekarang kalau dia bersambung gimana menulisnya? Maka perhatikan. Nah, ya, itu ada garis bantunya. Kalau belum jelas, ini yang enggak ada garis bantunya. Perhatikan ya. Nah, seperti itu nulisnya. Sekali lagi. Ya. Contohnya kita buat kata sadidun misalnya atau syadidun ya, syadidun contoh misalnya. Nah, syadidun. Atau kita mau buat kata yang lain, contoh misalnya kata ladzizun. Nah, ya, jadi mudah kan cara membuatnya? Nah, tinggal antum latihan-latihan aja sehingga nanti bisa mempraktekkan cara menulis huruf dal, zal. Ya. Jadi Ustaz ulangi lagi cara membuatnya seperti ini.
Oh iya, untuk khot ini lebih dominan tebal daripada tipisnya, ya. Kelihatan tebalnya itu dia jelas, enggak seperti khot naskhi, ya. Ini dal, ini zal. Nanti sebagian ada juga orang yang membuatnya agak bengkok begini ya, agak bengkok. Tapi sebenarnya ini sama aja, tinggal dilihat bagaimana membacanya ya. Nah, ya, ini dal, zal ya. Taib. Cara menyambungnya, saya ulangi lagi, perhatikan. Dia ada sedikit naik begini ya. Baru disambungkan lagi sama dalnya. Perhatikan lagi ya. Ini begini, ada naiknya, tebal juga, baru selanjutnya tipis, baru tebal lagi. Sekali lagi, lihat. Oke ya. Nah, ini untuk huruf dal dan zal. Nah, selanjutnya ya, kita akan menulis huruf ro dan zai. Huruf ro dan zai. Perhatikan. Huruf ro dan zai ini sebenarnya hurufnya kecil, ya beda dengan khot naskhi, tapi dia langsung ditulis itu mutar, jadi langsung tebal. Perhatikan cara nulisnya ya. Nah, simpel kan? Tapi dia diputar di bawahnya. Sekali lagi. Nah, ya. Nah, ini kalau dia sendiri, tidak bersambung dengan huruf sebelumnya. Nah, sekarang kalau dia bersambung dengan huruf yang sebelumnya, perhatikan cara membuatnya. Nampak? Nah, sekali lagi ya, saya contohkan ya. Nah, bedanya dengan huruf dal atau zal ketika bersambung adalah di naiknya itu. Jadi kalau huruf dal setelah antum tarik garis begini, dia ada naik begini. Ini kalau huruf dal atau huruf zal. Adapun kalau untuk huruf ro, antum tinggal langsung setelah garisnya buat ro-nya tanpa ada naiknya seperti itu tadi. Nampak bedanya? Nah, ya. Jadi kalau contoh misalnya kita tulis kata syadidun tadi misalnya, syadidun ya. Nah, ada naiknya dia. Syadidun. Jadi huruf sya-nya ada dua ya, bentuknya ada dua boleh. Kemudian sekarang Ustaz mencontohkan yang huruf ro-nya bersambung ya. Contoh misalnya kata yar ghobu. Contoh misalnya yar ghobu. Nah, dia nggak ada naiknya, nggak ada apa istilahnya ya? Ya, yang menaik begini. Nah, dia nggak ada ininya. Dia langsung setelah garis masukkan huruf ro-nya. Nah, bisa dipahami ya? Nah, sekarang kita mau buat contoh kalimat yang dalamnya itu ada huruf dal, zal, ro, zai ya. Sebentar ya. Nah, ini Ustadz mau nuliskan dulu, baru nanti antum coba tuliskan, kemudian nanti malam kumpulkan ya. Kalimat yang mau Ustadz tulis adalah, perhatikan cara nulisnya.
laqad jaa syahru ramadhana syahrum mubarakun. Ini kalimat yang pertama ya. Kemudian kalimat yang kedua, ar-rahimuna ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Ya, ini kalimat yang kedua. Nah, kalimat yang terakhir irhamu mam fil ardi yarhamukum man fis sama. Ya, jadi ada 3 kalimat ya yang Ustadz mau antum semua untuk menuliskannya. Jadi 3 kalimat ini ya, antum cukup menuliskannya dalam 1 kertas ya, 1 halaman saja ya. Jadi ibaratkan kalau ini kertas ya, ini kertas di buku antum nulisnya 3 kalimat itu ya, cukup 1 halaman ini saja, 1 halaman cukup. Nah, bukan maksudnya itu nanti 1 kalimat itu 1 halaman, kemudian kalimat kedua 1 halaman lagi, kemudian yang terakhir 1 halaman lagi, enggak. Maksudnya adalah ketiga kalimat ini yang udah Ustaz contohkan tadi, nulisnya antum tulis di 1 halaman, kemudian nanti dikumpulkan ke Ustadz di malam hari ya. Nah, inilah yang udah kita pelajari hari ini. Ada 4 huruf, dal, zal, ro, dan zai ya. Jadi coba ditulis, dilatih di rumah supaya tulisan antum menjadi semakin bagus. Perlu saya ingatkan lagi, sebenarnya tujuan belajar khot rik'ah ini tujuannya adalah sebenarnya supaya nanti antum bisa mempraktekkannya menulis tanpa pulpen al-khot. Kenapa perlu diajarkan pakai pulpen al-khot dulu? Supaya antum tahu kaidah tebal tipis menulisnya itu di mana. Nah, adapun nanti tulisan khot rik'ah ini prakteknya sebenarnya untuk menulis dengan pulpen biasa. Ketika nanti misalnya Ustadz menyampaikan bahasa Arab, tulis, antum bisa nulis dengan khot ini karena jenis khot ini dipakai untuk menulis dengan cepat. Nah, nanti akan Ustadz contohkan di lain waktu ya, di lain pertemuan, bagaimana cara menulis dengan menggunakan khot rik'ah secara cepat.
Ya, untuk sekarang ini belum bisa Ustaz contohkan karena antum belum menguasai kaidah-kaidah dan bentuk-bentuk huruf khot rik'ah ini. Makanya perlu diajarkan dulu sampai tuntas selesai dan banyak latihannya sehingga nanti baru antum bisa mempraktekkan menulis dengan cepat dengan pulpen biasa pakai khot rik'ah ini ya. Nah, sekian pelajaran hari ini ya. Mudah-mudahan apa yang Ustaz ajarkan bisa antum praktekkan dan coba di rumah ya. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.